warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar kalian? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat ya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Tujuan pembelajaran. 1. Siswa mampu mengetahui pengertian perubahan wujud benda. 2. Siswa mampu mengetahui macam-macam perubahan wujud benda. 3. Siswa mampu mengetahui contoh peristiwa perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasar. Mendeskripsikan terjadinya perubahan wujud zat, padat, cair, dan gas. Apersepsi. Apersepsi yang guru lakukan dalam pembelajaran daring di SDN Sudimara Timur 4. Yang pertama, menciptakan metode belajar yang variatif. Metode pembelajaran yang bervariasi ini bertujuan agar siswa tidak bosan dan tidak jenuh dalam proses KBM. Tujuannya agar siswa selalu bermotivasi dalam kegiatan proses pembelajaran. Contohnya, dalam proses belajar, siswa tidak hanya mengerjakan latihan yang diberikan oleh guru, akan tetapi proses belajar siswa didapat melalui diskusi, audiovisual, studi kasus, atau praktek, dan sebagainya, dengan tujuan agar siswa tidak bosan dan tidak jenuh dalam proses belajar. Yang kedua, memberikan reward. Pemberian reward ini bisa berupa nilai, hadiah, pujian, dan sebagainya agar siswa termotivasi akan belajar dan selalu ingin menjadi yang terbaik. Cara ini dapat menimbulkan motivasi terhadap siswa agar selalu berpacu. Oke teman-teman, sekarang kita masuk pada pembahasan materi hari ini ya. Teman-teman di sini ada yang tahu tidak apa itu perubahan wujud zat atau benda? Iya, betul. Perubahan wujud zat adalah perubahan yang terjadi pada suatu benda dengan wujud atau bentuk yang berbeda. Perlu teman-teman ketahui juga bahwa perubahan wujud zat atau benda ini bisa terjadi karena adanya peristiwa pelepasan ataupun penyerapan kalor. Tahukah teman-teman, setiap benda yang ada di sekitar kita pasti mengalami perubahan wujud, walau tidak terlalu terlihat. Perubahan wujud tersebut termasuk wujud padat, cair, dan gas. Perubahan wujud benda ini biasanya terjadi akibat adanya sebuah aksi atau tindakan terhadap benda tersebut, seperti pemanasan, pendinginan, dan pengembunan. Teman-teman, di sini ada 6 jenis perubahan wujud benda. Yang pertama itu membeku, yang kedua mencair, yang ketiga mengembun, yang keempat menguap, dan yang kelima menyublin, dan yang keenam yaitu mengkristal atau deposisi. Kemudian, perubahan wujud benda akibat menerima kalor yaitu mencair, menguap, dan menyublin. Perubahan wujud benda akibat melepaskan kalor yaitu membeku, mengembun, dan mengkristal. Selanjutnya, ada macam-macam perubahan wujud benda. Yang pertama yaitu membeku. Membeku adalah perubahan wujud zat cair menjadi zat padat. Dalam peristiwa ini mengalami zat melepaskan energi panas.
Berikut merupakan contoh dari bentuk perubahan wujud membeku dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, gambar tersebut adalah gambar air yang dimasukkan ke dalam lemari pendingin atau freezer yang lama-kelamaan air tersebut akan berubah menjadi es. Contoh selanjutnya yaitu serbuk agar-agar yang dilarutkan ke dalam air panas. Kalau dibiarkan menjadi dingin, maka akan mengeras. Contoh yang ketiga yaitu gula Jawa cair yang dimasukkan ke dalam cetakan, maka lama-kelamaan akan mengeras. Perubahan wujud benda yang selanjutnya yaitu adalah mencair. Mencair atau melebur adalah perubahan wujud zat padat menjadi zat cair. Dalam peristiwa ini mengalami zat yang memerlukan energi panas. Berikut ini merupakan contoh dari bentuk perubahan wujud mencair dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu ada es batu yang dibiarkan di ruang terbuka, lama-kelamaan akan mencair. Pada gambar selanjutnya yaitu lilin yang dipanaskan akan mencair. Perubahan yang selanjutnya yaitu ada menguap. Menguap adalah perubahan wujud dari zat cair menjadi gas. Dalam peristiwa ini mengalami zat yang memerlukan energi panas. Berikut merupakan contoh dari bentuk perubahan wujud menguap dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu ada penguapan pada pakaian basah yang dijemur di tempat yang terkena sinar matahari. Yang kedua yaitu bensin yang dibiarkan terbuka, maka lama-kelamaan akan habis karena berubah menjadi gas. Contoh yang selanjutnya yaitu air yang direbus secara terus-menerus, maka lama-kelamaan air tersebut akan habis dan berubah menjadi gas. Perubahan wujud benda selanjutnya yaitu mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud dari gas menjadi zat cair. Di dalam peristiwa tersebut, gas akan melepaskan energi panasnya. Berikut ini adalah beberapa contoh dari perubahan wujud mengembun dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada es batu yang diletakkan di dalam gelas. Maka lama-kelamaan pada bagian luar gelas ada butiran-butiran air. Contoh yang kedua yaitu udara dingin di pagi hari yang menyebabkan adanya butiran-butiran air di daun. Yang ketiga yaitu kaca yang terletak di kamar mandi akan berair jika terkena uap air panas. Adapun perubahan wujud selanjutnya yaitu menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud dari zat padat menjadi gas. Dalam peristiwa ini, maka zat tersebut akan memerlukan energi panas untuk berubah menjadi gas. Berikut adalah beberapa contoh perubahan wujud menyublim di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada kapur barus yang diletakkan di dalam kamar mandi atau lemari pakaian. Lama-kelamaan akan habis. Contoh yang kedua yaitu pengharum ruangan yang lama-kelamaan akan habis terkena udara. Dan contoh yang ketiga yaitu es kering yang diletakkan di ruangan terbuka, maka akan menyublim dan berubah menjadi gas. Kemudian mengkristal. Mengkristal atau deposisi adalah perubahan wujud dari gas menjadi zat padat. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Berikut merupakan contoh dari bentuk perubahan wujud mengkristal dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, uap yang ada di udara berubah menjadi salju. Selanjutnya, yaitu air laut yang berubah menjadi butiran garam. Dan yang terakhir adalah bunga es yang melekat di dinding-dinding freezer, lemari pendingin. Kemudian ada latihan soal. Yang pertama, jelaskan 5 jenis proses perubahan benda
Kedua, sebutkan contoh benda padat, cair, dan gas masing-masing 3. Nomor 3, sebutkan sifat-sifat yang dimiliki benda padat. Nomor 4, sebutkan 3 contoh perubahan benda dari air menjadi gas. 5. Proses menguap adalah proses zat cair berubah menjadi uap atau titik uap air. Perubahan wujud zat ini menjadi uap ini dipengaruhi oleh jelaskan. Tuliskan jawaban kalian di buku tulis, lalu difoto dan dikirim ke wali kelas. Terima kasih.